Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi, para pengurus dan anggota Persadia Wilayah Jawa Barat, Persadia Cabang, Persadia Unit di lingkungan Jawa Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke materi. Materi saya kali ini adalah makanan sehat untuk mendukung kesehatan rongga mulut. Sebenarnya ini materinya insya Allah mendukung dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Dokter Anang. Di sini saya akan memaparkan sedikit pendahuluan, kemudian peran nutrisi secara umum, kebutuhan nutrisi, beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan, sehubungan diabetes, solusi nutrisi untuk serostemia dan karies, dan juga kesimpulan. Nah, pendahuluannya adalah tadi sudah sedikit diterangkan, dipaparkan oleh Dokter Anang bahwa kesehatan rongga mulut itu merupakan cermin kesehatan tubuh. Artinya rongga mulut kita yang tidak begitu besar itu seperti suatu pintu gerbang untuk melihat sejauh mana sih kesehatan anggota tubuh kita. Tadi juga diterangkan oleh Dokter Dini bahwa misalnya bau mulut atau kalau nggak salah litosis ya Dokter Anang, itu merupakan manifestasi dari penyakit sistemik. Kemudian peran rongga mulut. Jadi rongga mulut itu memiliki peran sebagai pencernaan mekanik, yaitu gigi dan lidah. Artinya pada saat kita makan, makanan di rongga mulut kemudian nanti akan dipecah, digigit, dibolak-balik di rongga mulut kita, itu namanya pencernaan mekanik. Kemudian bercampur dengan enzim yang berada di air liur atau saliva, itu merupakan pencernaan secara kimiawi. Dari sini bisa kita katakan bahwa peran rongga mulut itu sangat penting sekali untuk optimalisasi asupan nutrisi bagi seseorang, baik pada orang sehat, apalagi pada seorang diabetes. Oleh karena itu sangat penting sekali menjaga kesehatan rongga mulut, karena ada dua macam sistem pencernaan ya, kalau kita makan ada dua, ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan pencernaan mekanik itu pertama sekali dilaksanakan di rongga mulut, tapi pada saat makanan turun langsung masuk ke lambung itu sudah bisa dikatakan sudah dimulai pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan kimiawi itu sudah dimulai di rongga mulut dengan adanya air liur. Ya, itu sangat penting sekali. Kemudian ada suatu hal yang timbal balik. Kesehatan rongga mulut itu dipengaruhi juga asupan nutrisi yang optimal atau optimalisasi asupan nutrisi. Artinya apa? Kalau rongga mulut kita sehat, baik mukosanya, baik gigi-giginya, itu akan intake asupan nutrisi akan lebih baik, akan lebih optimal, dan tentu saja akan menunjang kesehatan kita. Tetapi juga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa asupan nutrisi yang optimal itu sangat dipengaruhi oleh optimal atau tidaknya kesehatan rongga mulut. Nanti ini bisa terlihat pada PowerPoint selanjutnya. Kemudian permasalahan yang dikemukakan di sini pada diabetes adalah serostomia atau mulut kering atau kekurangan air liur atau saliva dan juga karies. Walaupun sebenarnya masih ada juga masalah yang lain. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi optimalitas asupan nutrisi secara umum, apalagi pada seorang diabetes, yang mana kita sama-sama tahu seorang diabetes itu intervensinya pertama nutrisi yang baik, kemudian aktivitas fisik, exercise, dan juga obat-obatan, dan juga kontrol. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatan rongga mulut agar keempat pilar yang sama-sama kita ketahui untuk optimalitas seorang diabetes itu benar-benar bisa optimal. Di PowerPoint ini saya akan sedikit memaparkan peran nutrisi secara umum sebagai zat tenaga, sebagai pengatur, dan sebagai pembangun. Yang ingin saya garis bawahi itu adalah sebagai sumber energi
Sumber energi di sini adalah sumber energi utama dan cadangan. Di sini kita bisa lihat sebagai sumber energi atau tenaga itu yang pada piramida itu terletak di bagian bawah. Artinya itu lebih besar. Kemudian dia mendukung ke atas itu dia lebih kecil. Artinya dengan kondisi di bawah piramida yang lebih besar itu sangat penting untuk mendukung kondisi yang bagian atas. Kenapa ini ingin saya garis bawahi? Karena zat tenaga yang ada di sini itu di dalamnya itu adalah bisa terlihat di sini adalah karbohidrat. Yang mana pada seorang diabetisi itu sering sekali saya temui walaupun sudah diterangkan, tetapi yang ingin dia ketahui itu hanyalah apa makanan yang saya boleh dan apa makanan yang tidak saya boleh. Padahal sebenarnya tidak seperti begitu. Benar, harus tahu sejauh mana kita bisa memakan makanan tertentu dan sejauh mana kita mengurangi makanan tertentu. Tetapi juga kita harus tahu bahwa kita butuh si karbohidrat berapa banyak, proteinnya berapa banyak, dan zat pembangunnya berapa banyak. Oke, next. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin tahu, terutama bagi seorang diabetisi, kita butuh makanannya bagaimana, yang paling penting adalah kuantitas dan kualitas makanan yang kita makan, kita tuh harus tahu. Kuantitas itu lebih kepada jumlah, jadi jumlahnya itu baik, kita butuh kalori berapa, jumlah makronutriennya bagaimana, mikronutriennya bagaimana, yang mana makronutrien di sini adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, asupan karbohidrat itu juga sangat penting bagi seorang diabetisi. Kemudian kualitasnya. Nah, kualitas inilah yang menunjukkan, membedakan jenis karbohidrat yang mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan. Bukan saja secara umum untuk kesehatan seorang diabetisi, tapi juga kualitas karbohidrat yang lebih prioritas dimakan sehubungan dengan tema kali ini ya, tentang kesehatan rongga mulut. Itu juga sangat penting. Kemudian kualitas proteinnya bagaimana, kualitas lemaknya bagaimana, juga mikronutrien kualitasnya bagaimana, mineralnya bagaimana, air dan serat. Nah, air dan serat ini sering sekali terlupakan. Seperti yang saya katakan di depan, yang sering ada di dalam pola berpikir seorang diabetes itu adalah saya bisa makan ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, ini yang saya katakan tadi beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan untuk kesehatan rongga mulut terutama pada diabetes. Selanjutnya yang pertama sekali adalah tentang kalori ataupun energi. Apa yang ingin saya garis bawahi tentang kalori dan energi di sini adalah kalori energi. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah secara umum terutama pada seorang diabetisi harus mengetahui saya butuh berapa banyak. Secara individual ini tentu saja berbeda-beda, usia, tinggi badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, ada atau tidaknya penyakit tertentu. Apa sih hubungannya kita tahu kalori ataupun energi dengan tema kali ini, yaitu dengan tema kesehatan rongga mulut? Hubungannya apa sih? Hubungannya adalah kalau kebutuhan kalori energi seorang diabetes tidak terpenuhi, hal-hal manifestasi penyakit yang sudah ada di rongga mulut, yang proses perbaikan kesehatannya membutuhkan juga nutrisi yang adekuat, tapi kalau kalori ataupun energinya tidak tercukupi, pemberian protein ataupun lemak yang diberikan juga tidak akan berpengaruh banyak. Ya, kebutuhan dari kalori ataupun energi ini berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi semua makanan yang ada itu terkandung di dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Tiga hal ini yang mengandung energi. Ada satu jenis makanan karbohidratnya mungkin lebih baik atau lebih banyak, tapi proteinnya kurang. Tapi kemudian ada satu jenis makanan proteinnya lebih banyak, tapi karbohidratnya kurang. Ada satu jenis makanan yang lemak baiknya banyak, tapi lemak sedikitnya kurang, atau dia lemaknya lebih dominan. Nah, oleh karena itulah makanya kita disarankan setiap hari harus memakan jenis makanan yang beraneka ragam agar terpenuhi ini tiga macam ini, karbohidrat, protein, lemak. Dan vitamin mineral yang saya terangkan di dalam itu berada di karbohidrat, protein, dan lemak.
Mengapa? Tidak ada satu jenis makanan pun di dunia ini, misalnya makanan X, dia hanya berisi karbohidrat saja, tidak ada. Makanan B, dia hanya berisi vitamin A saja. Makanan C, dia hanya berisi vitamin C saja, itu tidak ada. Jadi semua makanan itu di dalamnya mengandung makronutrien, mikronutrien, hanya kualitas dan kuantitasnya mungkin berbeda-beda. Selanjutnya adalah mikronutrien yang juga penting, walaupun bukan berarti lebih penting, yang lain juga penting adalah makronutrien adalah karbohidrat. Di sini karbohidrat itu merupakan sumber energi utama. Jadi yang mengandung energi saya sudah katakan di depan karbohidrat, protein, lemak. Tapi karbohidrat ini merupakan sumber energi utama. Ada beberapa organ tubuh tertentu ataupun jaringan tertentu dia sangat obligat terhadap karbohidrat, yaitu sel jaringan saraf, kemudian sel darah, kemudian sel imunitas, sel anak ginjal, sel saluran cerna. Dia sangat obligat terhadap karbohidrat. Di sini ada dua, kompleks dan simpleks. Yang ingin saya garis bawahi adalah yang simpleks ataupun sederhana, yaitu tepung-tepungan dan gula. Sehubungan dengan materi kali ini, yaitu tentang kesehatan rongga mulut, yang menyebabkan proses terjadinya karies itu lebih dominan kepada berasal dari karbohidrat simpleks ataupun sederhana. Mengapa seperti demikian? Nanti akan saya terangkan di depan. Selanjutnya adalah makronutrien berikutnya adalah protein. Protein ini terdiri dari protein hewani dan nabati. Kita sudah sama-sama tahu isi hewani apa, nabati apa. Tapi yang penting yang ingin saya garis bawahi adalah fungsinya untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan di rongga mulut. Bila terjadi defisiensi, khusus untuk materi kali ini adalah gangguan perlambatan erupsi gigi, dan juga yang terpenting adalah disfungsi kelenjar saliva. Kenapa? Karena saliva itu sebenarnya komposisinya itu dia tersusun di dalamnya juga atas protein ataupun glikoprotein. Jadi sangat penting untuk mengoptimalkan asupan protein. Dan terutama protein itu ada dua, hewani dan nabati. Hewani ini adalah protein yang bioavailabilitasnya banyak, artinya mutunya lebih baik daripada nabati. Nah, keduanya ini, hewani dan nabati ini, kebutuhannya di dalam tubuh kita harus seimbang, dan keduanya itu saling melengkapi. Selanjutnya adalah vitamin A. Selanjutnya adalah vitamin A. Jadi vitamin A ini fungsinya juga untuk diferensiasi daripada mukosa di rongga mulut. Kemudian vitamin A sangat penting untuk optimalisasi daripada saliva, ya, mencegah tadi yang serostemia tadi. Sumbernya bisa Bapak Ibu baca di situ, kebutuhannya sekitar 600 mikrogram per hari. Selanjutnya adalah vitamin B. Ya, vitamin A ini adalah vitamin larut lemak. Jadi saya memilihkan yang mana vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Hanya wakilnya saja. Jadi vitamin larut lemak itu vitamin A, D, E, K, sedangkan yang air B dan C. Nah, vitamin B ya yang larut air, next vitamin B. Ini erat kaitannya sama, mungkin kita sudah sama-sama tahu kalau defisiensi terjadi pecah-pecah di mulut, kemudian glositis, kemudian ada radang di pipi, di bibir. Jadi vitamin B dan vitamin B ini adalah vitamin larut air, artinya apabila tidak disimpan oleh tubuh kita, apabila berlebih cepat dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi sering sekali terjadi kondisi defisiensi ini di rongga mulut, yaitu stomatitis, apabila kita kekurangan vitamin D, ya. Padahal sumbernya tidak jauh-jauh, sayuran hijau, hati, buah-buahan, susu, telur, ikan, dan juga daging ayam. Selanjutnya vitamin C. Nah, vitamin C ini sudah sama-sama kita ketahui, dan fungsinya juga sebagai antioksidan dan juga mencegah gusi berdarah. Bila terjadi kekurangan, gusi mudah bengkak, berdarah, dan perlambatan erupsi gigi. Ini sumbernya bisa terlihat, kita sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu.
Selanjutnya adalah Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya, ya. Nah, ini seperti juga yang sudah disinggung oleh Dokter Anang, ya. Fluoride ini sebenarnya uh, tersebar di alam, ya. Fungsinya untuk meningkatkan stabilitas enamel dan mencegah karies gigi. Apabila defisiensi terjadi kerusakan gigi, gigi menjadi rapuh, mudah terserang karies gigi. Sumbernya sebenarnya ada di air sumur, mata air. Nah, tadi sudah disinggung ya tentang siwa, kayu siwa. Kemudian di air zam-zam. Jadi mengapa kayu siwa juga dijadikan bahan untuk cara untuk menggosok gigi adalah ternyata bukan saja fungsinya membersihkan, di dalam kayu siwa juga mengandung fluoride. Ternyata di dalam kayu siwa mengandung fluoride. Jadi mungkin pertanyaan tentang kayu siwa tadi sudah terjawab ya dok ya, tadi udah dijawab. Saya hanya menambahi kenapa fluoride kayu siwa juga dipakai karena ternyata dia selain seratnya dia juga mengandung fluoride. Sumbernya ada di teh, bayam, kentang dan juga makanan yang lain. Nah, fluoride ini efeknya diberikannya itu bisa secara lokal dan juga bisa sistemik. Secara lokal itu misalnya yang dikatakan Dokter Anang tadi dengan adanya fluoridisasi ya dok ya di odol gigi. Kemudian ternyata juga ada di obat kumur-kumur walaupun memang tidak perlu sering-sering. Kemudian secara sistemik itu ada di air minum ya, di air minum itu penting untuk adanya fluoride di air minum untuk memenuhi kecukupan fluoride kita. Selanjutnya adalah, nah yang terakhir ini selanjutnya adalah air dan serat. Air dan serat ini sangat penting sekali untuk membantu atau preventif daripada preventif dan membantu tata laksana daripada karies dan xerostomia. Di sini bisa kita lihat sama-sama air itu fungsinya melembabkan mulut, meningkatkan produksi saliva. Bagaimana caranya? Nanti ada slide berikutnya, membersihkan rongga mulut. Dia kalau defisiensi atau kurang akan menyebabkan xerostomia, karies, kemudian juga mencegah bau mulut. Sebanyak apakah kita harus minum? Yaitu 8-10 gelas per hari. Yang terpenting adalah hindari minuman manis dan soft drink. Dan ternyata minuman-minuman manis dan soft drink ini bukan saja mempengaruhi kesehatan diabetes secara keseluruhan, tetapi juga mempengaruhi kondisi rongga mulut. Bagaimana prosesnya nanti saya akan terangkan. Kemudian serat. Serat ini sebagai zat pembersih alami pada gigi yaitu self cleansing, kemudian ternyata dapat stimulasi produk saliva. Jadi bukan hanya air saja, serat juga. Serat ini juga mencegah xerostomia, karies. Kemudian cara memenuhi kebutuhan serat kita adalah perbanyak konsumsi makanan tinggi serat. Terutama adalah walaupun serat itu ada di sayuran dan buah-buahan, terutama adalah dari sayuran, gandum utuh, dan buah-buahan. Kemudian berapa banyak sih sayuran itu harus kita konsumsi sesuai dengan piramida gizi seimbang dari Departemen Kesehatan 3-4 porsi per hari. 3-4 porsi per hari itu posisinya di jam makan mana? Jadi kalau kita katakan 3, kita anggap aja lah 3 kali. Jadi sayur itu harus ada di sarapan, harus ada di makan siang, harus ada di makan sore ataupun makan malam. Kalau kita katakan 4 porsi, berarti selain 3 itu konsumsi sayur itu harus kita letakkan itu apakah di snack pagi ataupun snack sore. Jadi 4 porsi. Sedangkan buah-buahan 2-3 porsi per hari itu di mana letaknya? Bisa di snack pagi ataupun snack sore, sedangkan 3 porsi bisa bersamaan dengan sarapan, dengan makan siang, ataupun dengan makan sore dan makan malam. Dengan apa yang saya katakan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pada saat kita makan, baik sarapan, makan siang, ataupun makan malam, snack pagi, snack sore, itu ada serat. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa 5 kali jam makan itu
ada serat. Artinya apa? Kalau kita penuhi serat, kebutuhan serat ini, mungkin kasus serostemia atau karies gigi itu sedikit banyak bisa berkurang karena Departemen Kesehatan itu menyarankan 3-4 porsi untuk sayur. Sayur lebih banyak loh daripada buahan karena memang antara sayur dan buah-buahan ini dia termasuk karbohidrat kompleks. Saya sudah terangkan di depan. Kedua halnya ini, kedua macam jenis makanan ini mengandung serat. Tapi yang kadar karbohidrat ataupun glukosanya itu lebih sedikit adalah di sayur-sayuran, kecuali kalau ada pemrosesan yang lain. Artinya apa? Kemungkinan untuk kita membersihkan gigi pada saat kita selesai makan itu akan kesempatannya akan lebih banyak karena kita mengkonsumsi sayuran itu 3-4 porsi per hari. Selanjutnya, nah, dengan demikian, dengan apa yang saya paparkan tadi, bagaimana sih solusi daripada serostemia dan karies gigi bila intervensinya dari nutrisi, dari diet, ataupun dari nutrisi. Diet atau nutrisi itu beda ya Bapak Ibu. Next. Jadi, kalau serostemia, nah solusinya bagaimana? Pertama, ternyata dengan kita mengunyah makanan di rongga mulut, itu dapat menstimulasi saliva. Artinya apa? Usahakan kita menghindari makanan yang lunak, ya, baik dari sisi bubur atau bubur lemu ataupun bubur nasi ataupun tim, ya. Ternyata kalau kita memakan makanan yang dia dalam bentuk yang lebih padat, proses mengunyah di rongga mulut itu ternyata menstimulasi saliva. Kemudian adalah sering mengisap-isap cairan atau sebutir es. Misalnya sebongkah kecil batu es bisa kita letakkan di rongga mulut, kemudian kita isap-isap. Ya, selain si batu es tersebut akan memenuhi kebutuhan cairan karena pada dasarnya dia adalah cairan yang membeku. Kemudian proses pengisapan itu akan menstimulasi saliva itu sendiri. Kemudian tentu saja cukupi kebutuhan asupan cairan yang juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Anang. Kemudian hindari konsumsi kafein, alkohol, tembakau, serta produk-produknya. Kemudian kalau kita adalah tipe orang, terkadang ada orang yang karena rutinitasnya atau karena pola kerjanya, terkadang ada yang malas gosok gigi. Seperti yang Dokter Anang katakan bahwa 2 kali, terkadang ada karena kesibukan hanya 1 kali. Walaupun itu memang tidak baik ya dok ya. Tapi salah satu ini triknya itu adalah usahakan meminum itu melalui straw ya, melalui plastik sedotan itu. Walaupun itu salah satu cara kalau misalnya kita sedang meminum minuman yang baik susu atau apapun yang di dalam memang mengandung sukrosa atau gula. Lebih sering berkumur dalam hal ini bukan kumur-kumur yang dikatakan dokter Anang ya. Jadi yang saya baca lebih sering berkumur dengan cairan normal salin. Kemudian penggunaan pada saat tidak kita tidur, penggunaan daripada alat untuk pelembab ruangan. Karena mungkin begini, pada saat kita tidur kan ada orang-orang tertentu tidur itu mulutnya mangap gitu. Dari awal sampai akhir mangap, lama-lama menyebabkan kondisi rongga mulutnya itu kering. Selanjutnya solusi karies. Ya. Nah, sebelum saya solusi karies, saya akan sedikit memberikan kenapa bisa terjadi karies. Karies itu terjadi apabila ada 4 faktor. Pertama, ada makanan, yaitu di dalamnya yang disenangi oleh si bakteri itu adalah karbohidratnya, terutama karbohidrat sederhana atau simplex, karena di dalamnya terutama yang disenanginya adalah sukrosa ataupun glukosa. Kemudian ada si gigi, tempat dia nempel. Kemudian ada si kuman di rongga mulut kita, yaitu jenisnya Streptococcus mutan dan Lactobacillus. Jadi Streptococcus itu yang menginisiasi terjadinya proses terjadi ini. Apabila dia sudah bekerja, melakukan inisiasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bakteri Lactobacillus. Dan pada saat dia sudah bekerja, akan terjadi asam. Nah, proses dimulainya karies kalau keasaman mulut itu berada pada asam yang sesuai, yaitu 5,5 atau kurang dari 5,5. Apabila sudah terjadi, maka akan dimulailah proses karies itu. Jadi ada 4 hal.
ada makanannya, ada bakterinya, ada giginya, kemudian waktu. Nah, pada beberapa buku yang saya baca, kalau ini sudah terjadi dan itu tidak ada pembersihan sekitar 30 atau 20 menit, ya. Jadi ada makanan nempel di permukaan gigi yang putih ataupun namanya enamel, kalau saya salah tolong dokter Ana perbaiki ya. Kemudian nanti ada makanannya, ada kuman, terjadi asam, dan itu tidak terjadi pembersihan sekitar 20 ataupun 30 menit akan dimulailah karies ini. Tapi ada jurnal atau buku yang juga baru saya baca itu terjadi sekitar 5 sampai 10 menit. Artinya apa? Kalau kita tidak melihat yang lamanya menit, artinya adalah pada saat kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat yang berisi sukrosa ataupun glukosa, usahakan bisa membersihnya atau berkumur-kumur dengan air biasa. Jangan sampai lebih dari sekitar 20 menit atau lebih dari 30 menit. Pada buku yang lain dikatakan 30 menit. Nah, bagaimana solusinya untuk preventif ataupun kalau terjadi untuk mengobatinya dari sisi nutrisi. Next. Solusinya adalah terhadap karies gigi ini. Nah, tentu saja kurangi konsumsi makanan-makanan yang bersifat kariogenik. Jadi, makanan itu ada yang namanya kariogenik, ada namanya anti kariogenik. Kariogenik ini adalah makanan-makanan yang berpotensi untuk terjadinya karies. Umumnya adalah makanan-makanan yang di dalamnya ada karbohidrat simpleks dan juga lengket. Ya, Bapak Ibu, lengket ada mengandung karbohidrat sederhana dan juga makanan lengket. Contohnya coklat begitu. Dan kemudian penuhi kebutuhan asupan cairan karena dia juga termasuk self cleansing, selalu konsumsi serat, sayuran, gandum utuh dan buah-buahan, selalu berkumur setelah selesai makan dan ngemil. Kemudian, nah, penggunaan chewing gum atau mungkin permen karet yang berisi xylitol mungkin bisa jadi solusi untuk sementara. Artinya apa? Pada saat kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat simpleks, kalau kita tidak mampu atau tidak sempat untuk menggosok gigi atau air putihnya kurang, bisa kita ambil chewing gum atau xylitol setelah memakan karbohidrat tersebut. Kenapa sih dengan xylitol? Jadi xylitol ini sebenarnya golongan karbohidrat juga, sama seperti karbohidrat simpleks yang saya terangkan di atas. Tetapi xylitol ini adalah jenis karbohidrat yang termasuk karbohidrat alkohol yang ternyata apabila bertemu dengan si kuman-kuman di dalam rongga mulut kita tidak terjadi fermentasi, ya. Jadi xylitol ini cukup aman. Jadi chewing gum ini selain juga untuk solusi karies preventif, bisa juga ternyata juga merangsang atau menstimulasi saliva. Kemudian usahakan tidak banyak memberi tambahan gula pada makanan. Dan tentu saja untuk karies penuhi kebutuhan mineral fluor, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Selanjutnya adalah nah, mungkin kesimpulan terakhir saya, ternyata saya ulangi lagi bahwa kesehatan rongga mulut itu merupakan jendela untuk kita untuk melihat sehat atau tidak sehatnya seseorang. Kesehatan rongga mulut mempengaruhi optimalitas asupan nutrisi dan juga tidak berlebihan kalau dikatakan nutrisi optimal juga menunjang kesehatan rongga mulut. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.